Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman VTuber semuanya, semangat. Kita menyambut versi 3. Mudah-mudahan di awal Maret nanti memang sesuai dengan target yang disampaikan oleh manajemen ya. Awal Maret itu ya bisa tanggal 1, 2, 3 sampai seminggu kurang lebih ya, seperti itu. Oke, tapi sebelum itu di video kali ini saya mengajak teman-teman semuanya, VTuber semuanya, untuk berdiskusi terkait dengan dua syarat yang masih dalam proses peninjauan. Dua syarat itu kan seperti yang sudah teman-teman diketahui, yaitu yang pertama yang masih dalam proses yang sudah diajukan suratnya itu, yang pertama itu kan terkait dengan referral. Nah, ini terkait dengan referral, dilarang untuk menggunakan sistem itu ya, karena VTube versi 1 itu atau fase 1 ya, fase 1 itu kan masih berjalan bisnisnya itu bisnis jasa ya, jasa. Nah, itu kata Pak Tonggam di videonya, seperti yang silakan teman dengarkan seperti ini. Yang kedua, tidak boleh Ya, ada kegiatan member referral di jadi dalam yang dalam jasa. Solusinya jasa ini. kita diskusi saja ini. Menurut teman-teman seperti apa? Nanti bisa di komen, ditulis ya pendapatnya, sharing kita itu bagaimana sambil menunggu proses ya, VTube dilarang menggunakan sistem referral karena fase 1 hanya jasa advertising atau periklanan. Nah, kan baru itu ya. Nah, solusinya seperti apa VTube? Nah, ini karena yang kita tahu, karena sudah mengirimkan surat, berarti sistem referral ini dipertahankan begitu ya. Karena sudah diajukan itu dua persyarat yang diantaranya adalah sistem referral ini ya. Jadi berarti sistem referral dipertahankan oleh pihak manajemen VTube ya. Nah, caranya adalah harus ada produk. Berarti itu solusinya adalah yang sekarang e-commerce di versi atau VTube 3.0 gitu ya. VTube 3.0 itu harus ada produk, berarti e-commerce itu. E-commerce kalau informasinya kan terpisah aplikasinya dari aplikasi VTube. Nah, ini ya, karena VTube akan memasuki fase kedua, yakni e-commerce ya. Kemudian dengan e-commerce berarti syarat harus ada produk bila menggunakan referral terpenuhi ya. Kemudian VTube 3.0 akan launching disertai fase 2 yakni e-commerce, sehingga sistem referral dipertahankan atau tetap ada seperti tadi. Ini penjelasan berikutnya. Nah, kemudian referral itu sendiri apa? Nah, ini saya hasil googling ya. Referral adalah mengajak orang lain untuk bergabung atau membeli sesuatu di situs yang disarankan. Kemudian kamu bisa ikut atau menjadi referral orang lain. Seperti saya kan referralnya di yang mengajak saya. Kemudian saya juga mengajak teman-teman ya yang menjadi anggota saya begitu ya. Apa itu program referral marketing? Nah, ini mungkinnya kenapa dilarang, kita cek atau kita lihat ya. Nah, ini program referral marketing adalah salah satu strategi pemasaran dilakukan oleh sebuah brand atau perusahaan dengan cara memanfaatkan pelanggannya sebagai penyebar pesan promosi mengenai produk perusahaan tersebut. Nah, cara ini bisa dikatakan cukup efektif ya, untuk efektif efisien, sebab perusahaan tidak perlu menggelontorkan dana lebih untuk biaya iklan dengan sistem referral ini. Mengapa konsumen rela untuk menjadi promotor? Banyak alasannya, diantaranya adalah, nah ini nanti kita dapat komisi ya. Konsumen termotivasi untuk mempromosikan produk perusahaan karena komisi atau reward atau insentif yang diberikan brand jika mereka berhasil menjual produknya. Nah, kalau melihat pengertian ini dengan e-commerce itu, nanti berarti kalau member kita yang menjadi anggota karena referral kita, berarti kita akan mendapatkan reward kalau member kita berbelanja ke e-commerce, di e-commerce gitu ya. Besarannya, sistemnya seperti apa, kita tunggu. Yang pasti kalau menurut
pendapat saya sekarang kan suratnya ke sana, mungkin marketing plan-nya ya sudah jadi, sudah lengkap di surat itu ke SWI itu ya, yang 2 kekurangan itu bisa jadi itu sudah lengkap, termasuk marketing plan, termasuk bagaimana sistem pembayaran komisinya, rewardnya berapa, kalau yang belanja menggunakan voucher belanja yang voucher yang kita terkumpul itu seperti apa, kalau yang belanja dengan poin seperti apa, begitu ya. Kan beda ya antara kita menggunakan voucher belanja dengan voucher itu kan hanya untuk potongan, biasanya seperti itu. Nah, apakah itu seperti apa nanti kalau sudah kita 100% di P2P 3.0. Nah, contoh-contoh program referral atau afiliasi yang pernah hit pada zamannya, aplikasi Gojek, Jenius. Kalau sekarang kan aplikasi seperti ini, seperti ya Tokopedia, kan ada program afiliasinya atau referral seperti ini ya. Kemudian Shopee, banyak lah ya, Gojek. Nah, iya udah disebutkan tadi. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, e-commerce sendiri itu apa? Nah, ini adalah sistem pemasaran barang atau jasa, termasuk transaksi pembelian dan penjualan di dalamnya dengan bantuan metode elektronik seperti internet. Jelas ya, pakai internet, melalui website. Karena itu, informasi kan e-commerce dengan aplikasi P2P itu terpisah. Nah, ini termasuk yang kedua. Yang kedua, jual beli PEPI tidak boleh antar member, ini kan ya. Kemudian yang ketiga juga tidak ada, harusnya jual beli poin antar anggota. Poin kalau ada yang butuh harus dibeli dari perusahaan, dan juga masyarakat yang sudah punya poin menjual ke perusahaan. Jadi tidak ada perdagangan poin. Ini solusinya yang sudah disampaikan oleh Pak Wilbert Karimun ya, menggunakan pihak ketiga. Jadi kita itu menjual ke pihak ketiga, membeli pun sama ke pihak ketiga. Yang membeli, menurut saya, yang membeli itu kan ada member yang memang mau fast track, ada member yang mau memasang iklan. Jadi pembeli itu kebutuhannya mungkin ya 2 itu, untuk memasang iklan, perusahaan-perusahaan, UMKM kan, nanti bekerja sama dengan UMKM. Kemudian juga untuk yang percepatan, itu yang membeli. Kalau yang menjual ya kita pasti ya. Kemarin kan yang kesulitan itu kita kalau untuk membeli ya, kesulitan itu karena yang mau menjual masih sedikit. Nah, nanti itu menggunakan pihak ketiga seperti apa kita tunggu ya. Nah, makanya mungkin pendapat dari teman-teman seperti apa, silahkan ditulis ya di komentar. Tentu saja ini untuk masukan atau ya pencerahan lah bagi kita semuanya. Nah, seperti yang pernah dijelaskan Pak Wibet, seperti ini kan, jual beli PEPI akan melalui pihak ketiga dengan sistem pembayaran menggunakan virtual account. Karena jalurnya lembaga keuangan, berarti pihak ketiga harus yang sudah terdaftar di OJK. Ya jelas, karena tadi ya, menjual, membeli, dan itu berupa uang, berarti menjual itu kan menghimpun ya, membeli, mengeluarkan. Nah, itu harus sudah ada izin dari OJK. Nah, siapa yang nanti akan diajak kerjasama atau memang P2P sendiri akan membuat. Nah, seperti halnya Grab menggunakan OVO, Gojek menggunakan GoPay, kan seperti itu ya. Itu jual belinya seperti itu. Nah, apakah kita nanti yang P2P ini akan kerjasama dengan OVO, GoPay, Dana dan sejenisnya, gitu ya? Karena kita belum tahu ya, kita tunggu. Nah, ini ya, tunggu rilis dari perusahaan. Mudah-mudahan tepat waktu di awal Maret ini. Awal Maret itu kan bukan berarti tanggal 1 ya, kawan-kawan, menurut saya. Karena kalau untuk tanggal 1 kayaknya belum tentu. Belum yakin. Karena apa? Kalau mau tanggal 1 ya informasinya, beritanya harus sudah dari sekarang ya. Dari hari Minggu. Sekarang hari Minggu ya, tanggal 28, besok tanggal 1. Begitu. Kayaknya belum ya, masih dalam proses verifikasi atau apa namanya lah istilahnya di SWI. Dipelajari begitu ya, bertentangan atau tidak dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu kan masih proses itu. Kayaknya itu tidak mudah begitu ya. Nah, bisa saja P2P membuat e-wallet sendiri, P2Pay misalnya ya, seperti itu ya, atau apapun lah namanya. Gitu. Yang penting bagi kita kan tersedia apa yang disyaratkan oleh SWI. Nah, bisa juga memang tadi menggandeng OVO, Dana,
link aja atau e-wallet lainnya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang pasti transaksi sangat aman dengan via virtual account ya. Aman kita sebagai konsumen, pengguna, pemanfaat, aman juga bagi penjual atau pembeli ya, lembaga penjual yang pembelinya yang pihak ketiga tadi. Jadi semuanya terlindungi karena sudah diawasi oleh OJK, dalam pengawasan OJK maksudnya ya. Pastinya pihak ketiga ini bekerja sama dengan bank sehingga bisa melakukan pembayaran VA atau virtual account. Itu ya kawan-kawan. Nah, penjelasan kemarin Pak Tonggam bahwa Pitup sudah mengajukan 2 persyaratan dan sedang dikaji oleh pihak SWI. Nah ini sekarang kan masih dalam pengkajian. Sekarang kan libur, Sabtu Minggu libur, berarti besok masih dilanjutkan. Nah mudah-mudahan saja selesai di minggu pertama ya. Nah artinya teman-teman, konsep utuh Pitup yang disampaikan itu, marketing plan terbarunya sudah jadi dan aplikasinya sudah ready, tinggal pengesahan SWI saja. Bisa jadi seperti itu. Kita kan bukan manajemennya ya, ini hanya analisa dari apa yang disampaikan oleh manajemen Pitup, juga apa yang disampaikan oleh Pak Tonggam bahwa SWI sudah menerima, kan tadi sudah menerima pengajuan persyaratan yang 2 tadi. Begitu ya teman-teman. Itu mungkin apa yang kurang 2 tadi itu, apa itu yang dimaksud dengan referral, dan apa itu dan bagaimana proses jual beli seperti apa yang disiapkan oleh pihak perusahaan. Seperti itu ya teman-teman. Nah nantikan Pitup 30 legal 100%. Kita semua para Pituber berdoa untuk kelancaran, mudah-mudahan dimudahkan sesuai harapan begitu ya, sehingga tepat waktu pada minggu pertama Maret itu kita sudah bisa seperti biasa lagi ya bisnis di Pitup ini. Syukur-syukur sudah bisa langsung dengan e-commerce-nya ya, syukur-syukur bisa langsung dengan itu. Paling tidak kan harapan ya e-commerce beberapa waktu kemudian, karena tadi terpisahkan aplikasinya, tapi paling jual belinya sudah bisa disatukan dengan aplikasi, sudah bisa sesuai yang disyaratkan oleh Pak Tonggam atau SWI ya. Itu mungkin teman-teman, mudah-mudahan apa yang dijelaskan atau didiskusikan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, dan harapan semoga Pitup 30 legal 100% sesegera mungkin. Kita berdoa, kita doakan untuk dilancarkan semua manajemen Bapak Ibu yang di manajemen Pitup gitu ya, dalam upaya ke SWI. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.